Saya punya tugas wawancara terkait ibadah di gereja nih. Sebelumnya saya boleh tahu, ini saya wawancara kakak nama siapa? Saya Natasha. Halo. Oke, kak mungkin saya langsung masuk ke pertanyaannya langsung ya kak. Oke, apa arti ibadah di gereja bagi kakak secara pribadi? Bagi saya ibadah di gereja itu adalah salah satu cara untuk kita tetap berkomunikasi, tetap dalam hubungan yang baik kepada Tuhan. Yang kedua, apa bagian dari ibadah yang menurut kakak itu paling penting? Kenapa? Yang paling penting buat saya itu bukan cuma puji-pujian aja, tapi lebih ke berdoa, karena di situ dimana kita bisa berkomunikasi intens dengan Tuhan. Kita juga bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasa, mungkin kita juga bisa curhat sama Tuhan, karena Tuhan selalu mendengarkan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, mengapa menurut kakak itu penting untuk tetap menjaga ibadah di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari? Oke, untuk menjaga ibadah di tengah kesibukan itu penting, karena itulah cara dimana kita bisa tetap berkomunikasi, itu yang pertama. Lalu juga kita juga bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Lalu kita juga disitulah titik dimana kita bisa bersyukur dan menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kesibukan itu juga bisa tercipta karena kuasanya. Terima kasih untuk jawabannya kak. Mungkin sekian ya untuk pertanyaan saya. Terima kasih sudah mau menyiapkan kesempatan untuk saya bertanya. Terima kasih ya kak. Oke. Thank you. Sama-sama. Sebelumnya saya sedang bicara dengan kakak Tara. Mungkin saya langsung masuk ke topik pembahasannya saja ya kak ya. Oke. Apa bagian dari ibadah yang menurut kakak itu penting? Apa? Ya, menurut saya di dalam satu ibadah itu tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting. Menurut saya itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Karena itu sudah ada tatanannya lah, liturginya lah, pengakuan dosa, kita melakukan penyembahan, persembahan, dan pastinya tentunya ada khotbah juga yang kita dengarkan, renungan yang kita dengarkan. Jadi tidak bisa dipisahkan, satu rangkaian yang sangat penting. Yang kedua, apa makna dari lagu atau pujian, nyanyian rohani dalam ibadah di gereja? Oh iya, tentunya pasti setiap nyanyian ataupun lagu yang kita bawakan di gereja itu pasti ada maknanya, ada artinya. Itu kan sebagai bentuk ucapan syukur ketika kita melakukan pengakuan dosa, pastinya juga kita menyanyikan lagu yang memang dalam maknanya itu kita berlutut, menyembah, meminta ampun atas dosa-dosa kita. Seperti itulah, seperti yang pujian, praise and worship itu kan juga pasti beda kan, gitu. Dimana lagu praise seperti apa, worship seperti apa, gitu. Jadi memang setiap lagu yang kita nyanyikan itu pasti ada maknanya. Untuk pertanyaan terakhir kakak, mengapa menurut kakak itu penting untuk tetap menjaga ibadah di tengah kesibukan kita sehari-hari? Iya dong, sangat penting dong. Kalau kita melihat konteks ucapan syukur, tentunya setiap hari, setiap hal, setiap waktu pastinya kita melakukan, pasti bersyukurlah apa yang kita terima gitu. Tapi kalau kita mau tarik dalam penting tidak melakukan ibadah di gereja, ya cukup penting, karena ketika kita datang ke gereja itu kan sebagai satu panggilan, satu memori yang kita datang. Selain mau mengucapkan syukur, ya kita bisa melakukan pengampunan dosa, kita melakukan puji-pujian bersama teman-teman gitu loh. Karena kalau cuman kita berdoa, tidak salah di rumah kita berdoa mengucap syukur, tidak ada yang salah dengan hal itu, tetapi kita tidak bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan di gereja kalau kita sendirian di rumah. Tentunya memuji Tuhan bersama teman-teman, anak-anak Tuhan, pastinya lebih enak lah, lebih enjoy lah. Terima kasih kakak untuk waktunya. Mungkin sekian ya untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih kakak sudah siapkan waktu dan kesempatan untuk diwawancara. Siap. Oke. Sukses Terima kasih. ya. Oke kakak, terima kasih kak Tara. Sebelumnya saya boleh tahu dengan kakak siapa? Jeneva. Kakak Jeneva. Mungkin saya langsung masuk ke intinya ya kak ya, tentang pertanyaan saya. Apa arti ibadah di gereja bagi Anda secara pribadi?
Ibadah di gereja itu buat saya adalah kita bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain dan bersama-sama beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ibadah bersama-sama itu perlu supaya di gereja itu kita bisa saling bertemu, berjumpa, kita juga bisa melihat saudara-saudara kita atau saudara-saudara kita. Seperti itu. Oke. Yang kedua, apa bagian dari ibadah yang menurut kakak itu penting? Kenapa? Kalau untuk bagian dari ibadah saya rasa semuanya penting karena yang pertama kita pergi beribadah itu dengan tujuan mau berjumpa dengan Tuhan. Jadi mulai dari doa pembuka, dari pujian penyembahan, mendengarkan firman sampai doa berkat itu semua penting dalam ibadah. Jadi untuk ibadah itu semuanya penting. Untuk pertanyaan terakhir kak, mengapa menurut kakak itu penting untuk tetap menjaga ibadah di tengah kesibukan kita sehari-hari? Oke, baik. Jadi selain kita ini punya aktivitas, kita harus tahu bahwa ibadah itu sangat penting. Yang pertama karena kita bisa dapat kehidupan, kita bisa bangun di pagi hari, itu kan semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Nah, ibadah adalah salah satu bentuk kita bersyukur atas kebaikan Tuhan gitu. Jadi kalau bukan Tuhan yang memberikan kita nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Jadi apapun aktivitas kita, kesibukan apapun, kita harus mengingat kepada yang memberikan kita kehidupan, menjalani aktivitas. Oke, terima kasih kakak Jen untuk pertanyaan wawancaranya. Mungkin sekian untuk wawancara saya sore hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Kak Jeneva. Sekarang saya sedang bicara dengan kakak siapa? Saya Obed. Obed. Mungkin saya langsung masuk ke topik pembahasannya saja ya kak ya. Oke. Menurut kakak apa arti ibadah di gereja bagi kakak secara pribadi? Menurut saya ibadah di gereja itu kita bersekutu bersama-sama saudara seiman untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam tata ibadah seperti nyanyian, pujian, khusus bagian firman Tuhan atau khotbah begitu. Terus apa bagian dari ibadah yang menurut kakak itu penting? Mengapa? Menurut saya seluruh rangkaian tata ibadah itu penting karena itu kan kita tidak seharusnya melewatkan satu bagian pun. Tapi kalau yang paling penting bagi saya adalah khotbah atau firman Tuhan karena saat itu kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita umatnya secara khusus begitu. Untuk pertanyaan terakhir kak, mengapa menurut kakak sendiri bagaimana teknologi seperti live streaming atau aplikasi gereja itu mempengaruhi ibadah di gereja? Ya, teknologi live streaming ini khususnya waktu zaman pandemi memang menurut saya sangat bermanfaat. Jadi sekalipun kita terbatas oleh tempat, kita masih bisa bersekutu beribadah begitu. Cuman memang kalau terus-terusan kita pakai rasanya seperti individual, kita lama-lama kehilangan esensi dari persekutuan itu untuk bersama-sama saudara seiman, untuk bersama-sama secara langsung kita memuji Tuhan, kita mendengarkan khotbah begitu. Mungkin untuk dalam kasus-kasus khusus ini membantu dan diperkenankan, tapi menurut saya kalau kondisi sudah memungkinkan seperti sekarang, ya baiknya kita beribadah secara langsung di gereja begitu. Oke, mungkin sekian ya Kak Obed untuk pertanyaan wawancara saya pada sore hari ini. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Kak. Oke. Sebelumnya ini saya sedang bicara dengan kakak siapa? Dengan Yumi. Kak Yumi, mungkin saya langsung masuk ke intinya saja ya Kak Yumi. Oke. Apa arti ibadah di gereja bagi Kakak Yumi secara pribadi? Kalau secara pribadi arti ibadah dimana saya sebagai orang Kristen, saya melakukan tugas dan aktivitas selama satu minggu. Hari Minggu saya harus pergi untuk melakukan ibadat. Tujuannya
agar Tuhan tetap menjaga, melindungi saya di minggu selanjutnya, begitu. Untuk pertanyaan kedua, apa bagian dari ibadah yang menurut kakak itu penting? Bagian dari ibadat yang menurut saya penting adalah berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Terus yang terakhir, mengapa menurut kakak itu penting untuk tetap menjaga ibadah di tengah kesibukan kita sehari-hari? Menurut saya ibadat penting untuk di tengah-tengah kesibukan saya beribadah, agar saya tetap terjaga dari hal-hal yang negatif, tetap melakukan hal yang positif di dalam pribadi saya. Terima kasih untuk wawancaranya Kakak Yumi. Semoga Tuhan memberkati.